anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar matematika pertemuan ke-6 ya. Operasi hitung bilangan bulat. Ada penjumlahannya, pengurangan, pembagian, juga perkalian. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perhitungan bilangan bulat. Nah, jadi kita mau belajar menjawab soal cerita ya. Silakan dibuka bukunya halaman 25 buku paket, kemudian siapkan buku tulis, tulis bismillah hari tanggal, kemudian judulnya jawaban halaman 25. Jadi kalian tulis ya jawabannya aja di buku, oke? Langsung ke nomor 2. Ayah Dina sedang sakit panas. Ia dibawa ke dokter dan diberi resep. Minum obat, minum 3 kali 1 kapsul per hari. Dalam sehari, Ayah Dina minum obat 1 kapsul pada pagi hari, 1 kapsul pada siang hari, dan 1 kapsul pada malam hari. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Ayah Dina tersebut sesuai dengan petunjuk dokter? 3 kali 1, artinya diminumnya 1 sebanyak 3 kali ya. Berarti jawabannya benar atau salah? Ya, sesuai ya. Jadi bukannya sekali minum 3 kapsul, bukan ya, 3 kali 1, artinya 1 ditambah 1 ditambah 1 ya. 1 pagi, 1 siang, dan 1-nya malam ya. Lanjut. Nomor 3. Pak Dodi membagikan alat tulis kepada anak-anak di kelas. Setiap hari, alat tulis yang dibagikan sebanyak 30 buah. Hal itu dilakukan berulang selama 4 hari. Bagaimana kalimat matematika yang benar menurut cerita di atas? Ya, coba lihat. Diketahui. Boleh ya tulis diketahui. Yang dibagikan berapa? Membagikan 30 buah buku ya, alat tulis setiap hari ya, dan dilakukan selama 4 hari. Setiap hari mengeluarkan 30 buah, dilakukan selama 4 hari. Bagaimana kalimat matematikanya? Nah, gini ya. Berarti 30 alat tulisnya itu dikali 4 hari, kan selama 4 hari. Jadi ada 120 buah alat tulis ya. Nanti ketika di tugasnya nanti pakai dit, jawab, jadi ya. Jadi kalian belajar nih dari contoh, nggak apa-apa nulis dit, jawab, jadi ya. Nomor 4. Suhu suatu daerah pada waktu tertentu turun. Nah, diketahui turun itu berarti gimana ya? Turun 4 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Misal saat ini suhu di daerah tersebut adalah 0 derajat. Dengan menggunakan pengertian perkalian bilangan bulat, tentukan suhu pada 4 jam yang akan datang. Gimana caranya? Jawab, kita lihat ya. Pertama, 4 jam yang akan datang. Berarti 4 dikali min 4. Kan turunnya 4 derajat Celcius kan setiap 1 jam. Kalau 4 jam berarti 4 dikali min 4. Nah, berarti yang A, 4 jam yang akan datang hasilnya min 16 derajat Celcius. Kemudian berarti yang kalau 5 jam yang akan datang berarti jawabannya 5 dikali
min 4 sama dengan min 20 ya. Lanjut, buka dulu halaman 27 dan 28. Tulis di bukunya jawaban halaman 27, 28. Tulis jawabannya aja ya. Seekor katak harus melewati rintangan pada sebidang sawah. Di dalam sawah tersebut terdapat beberapa dahan kayu yang tampak. Katak itu harus melewati sawah dengan melalui dahan-dahan kayu tersebut sebagai pijakan. Jarak antara dahan satu ke dahan berikutnya selalu sama, yaitu 3 satuan. Nah, jadi sekali melompat 3 satuan ya. Katak itu sekarang sudah sampai dahan yang ke-8. Berapa satuan jarak yang harus ditempuh katak tersebut? Kita lihat jawabannya. Setiap loncat itu 3 satuan. Nah, dia itu sudah ada di dahan yang ke-8. Berarti gimana caranya? Nah, berarti 8 dikali 3. Nah, berarti jarak yang sudah ditempuh katak itu adalah 24 satuan. Ya. Misalnya ya, di sini Bu Vidya tambahkan, biar nggak bingung. Misalnya ini dahan yang hitam pijakan ya. Kemudian, nah ini dahannya pijakan. Setiap melompat, sekali melompat, tek. Nah, itu sekali melompat ya. Sekali melompat, si katak itu melompatnya 3 satuan. Ini kita hitung 1, 2, 3. Nah, kalau sudah sampai 8, berarti yang pijakan tuh yang Bu Vidya hitam-hitamin ya. Kalau sudah sampai 8, nah, ini misalnya ada 8 semuanya. Ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Bu Vidya satunya di sini deh. Kan udah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 1. 8. Aduh. Nah, 8. Udah sampai ke 8 lompatan, tapi sekali melompat 3 satuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sini. Makanya jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Gitu ya. Selanjutnya, nomor 3. Pak Nyoman memelihara 504 itik. Itik-itik tersebut ditempatkan dalam 8 kandang. Setiap kandang berisi 8 itik yang sama. Berapa banyak itik tiap kandang? Nah, berarti diapain nih caranya? Punya 504, terus ditaruh di 8 kandang. Berarti diapain caranya? Dibagi ya. Berarti 504 dibagi ke 8 kandang. Jadi setiap kandang ada 63 ya. Nomor 4. Harga selusin ballpoint seharga 14.400. Selusin sama dengan 12 batang. Berapa harga setiap ballpoint? Nah, berarti gimana caranya? Harganya semuanya 14.400. Selusin isinya 12. Berarti harga satuannya berapa? 14.400 dibagi 12 ya. Berarti harga satuannya 1.200 ya. Lanjut. Halaman 29. Yuk dibuka halaman 29-nya. Sebuah bendera dinaikkan setinggi 5 meter. 5 meter ya. Ini ceritanya. Karena berita duka. Mana tadi? Karena berita duka. Bendera itu diturunkan setengah tiang.
pada posisi berapa meterkah bendera itu sekarang? Ini misalnya tiang bendera ya, meliuk-liuk benderanya. 5 meter ya. Ini benderanya. Nah, ternyata karena ada berita duka, turun setengah tiang. Nah, berarti ada di sini. Nah, setengah tiang berarti benderanya ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, berarti gimana ini? Dari 5 turun setengahnya. Berarti gimana? 5 dibagi 2 ya, berarti 2,5 meter. Pada posisi berapa meter bendera itu sekarang? Di posisi 2,5 meter ya. Lagi, suhu di sebuah ruangan 20 derajat Celcius. Seseorang menghidupkan pendingin ruangan sehingga suhunya turun jadi 10 derajat. Berapa suhu ruangan sekarang? Turun itu berarti apa? Min ya. Pertama 28. Min 10. Berapa jadi suhu sekarang? Suhu sekarang 18 derajat Celcius ya. Terus nomor 3. Wah, ada gambar ya. Beberapa orang sedang mengikuti baris berbaris. Mereka maju 12 langkah, kemudian mundur 4 langkah. Berapa langkah mereka dari posisi awal? Coba kalian hitung ya. Misalnya 12 langkah maju. Maju berarti ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kan 0. Ini 12 ya. Nah, sekarang mundur 4 langkah. Dari sini mundur. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Ini titik berapa nih ini? Kalau ini 12, berarti ini 11. Berarti ini 10. Berarti ini 9. Berarti ini 8. Berapa langkah mereka dari posisi awal? Nah, dari posisi awal berarti dihitungnya dari sini kan, hasil ya. Lantai satunya 12, lantai 2-nya 8. Berarti lantai satunya dimulai dari 0 menuju ke titik akhir. Nih, titik akhir. Berarti berapa titik akhirnya? 8 ya. Nah, 8 langkah ya. Kemudian lanjut. Nomor 4. Sekelompok orang mengikuti lomba panjat pinang. Pinang yang digunakan diberi 25 garis tanda. Salah seorang kelompok itu berhasil naik sampai garis ke-20. Karena licin, ia melorot sebanyak 8 garis. Nah, berarti tiangnya nih ada 25 ya misalkan. Ada 25 nih tiangnya sampai 25. Nah, terus berhasil naik baru sampai sini nih, sampai 20. Nah, gitu kan. Karena licin dia melorot 8 garis. Nah, melorotnya 8 nih. Nah, 8 melorot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, melorot nih sampai sini. Pada garis keberapa posisi orang tersebut? Nah, berarti kita hitung ya. 20 dikurang 8. Berarti jawabannya 12 ya. Oke, lanjut. Halaman 30. Dibuka halaman 30-nya. Seseorang mendaki gunung. Ia berhasil naik sampai ketinggian 5.300. Karena cuaca buruk, ia turun. Nah, turun berarti min apa plus? Min ya, min 800 meter. Keesokan harinya, ia melanjutkan pendakian lagi sejauh 1.200 meter. Berarti melanjutkan itu min atau plus? Jalan lagi. Plus ya.
Berapa meter jarak orang tersebut dari pendakian hari sebelumnya? Nah, kita lihat. Pertama dia 5.300 min 800 plus 1.200. Berapa jawabannya? Dihitung dulu yang depan. 5.300 dulu nih, dikurang 8. Hasilnya 4.500, baru ditambahin 1.200. Jawabannya 5.700 ya. Nomor 6. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 6.000 kaki dari tanah. Nah, berarti plus apa minus kalau di atas tanah? Ketinggian. Plus ya, berarti positif. Untuk menghindari awan tebal, pesawat itu naik lagi. Nah, naik lagi itu berarti plus atau min? Naik lagi plus ya, 2.500 kaki. Berapa kaki ketinggian pesawat itu sekarang? Berapa meterkah itu? Catatan. Permukaan tanah sebagai titik 0, 1 kaki 30 cm. Coba gimana ini? Udah 6.000 naik lagi 2.500, berarti ditambah. Berarti berapa kaki itu? 8.500. 8.500 kaki, 1 kaki 30 cm. Berarti dikalikan 8.500 dikali 30 cm. Kali 30 cm, 255.000 cm. Berapa meter itu? Nah, 225 meter ya. Nah, berarti ketinggian pesawat itu sekarang 8.500 kaki atau 2.550 meter ya. Ini kemana sih? 255 meter. Kurang 0 ini ya. Ini kurang 0. Coba ingat nggak tangganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. KM, HM, DAM, M, DM, CM, M. Sekarang dari CM ke M. Dari CM ke M naiknya 1, 2. Berarti coretnya 2. 1, 2. Berarti 2550 ya. Ini kurang 0. Nah, berarti yang ini yang benar. Ya. Jadi, ketinggian pesawat itu sekarang 8.500 kaki atau 2.550 meter ya. Lanjut nomor 7. Sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan air. Kapal itu naik sampai 50. Naik berarti apa? 200-nya dulu berada di bawah. Di bawah itu berarti 200-nya min atau plus? Min ya, min 200. Kapal itu naik. Kalau naik berarti plus apa min? Plus ya, kapal itu naik sampai 50 meter dari permukaan untuk melakukan pengintaian. Setelah itu kapal selam turun lagi, berarti turun itu min atau plus? Min ya, turun lagi 200 meter. Berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Berapa jarak itu jika jarak itu dari posisi semula? Catatan permukaan air sebagai titik 0. Berarti tadi min 200 ditambah 50, turun lagi min 200. Nah, berarti berapa jaraknya? Min 200 plus 50, min lagi 200. Nah, kamu ini coba lihat. Ini tidak ada yang dibongkar, tapi ini harus dikerjakan terlebih dahulu 2 angka yang di depan. Min 200 plus 50. Mana yang menang, min atau plus? Min ya. Min ini yang menang nih, min. Kemudian
tinggal dicari selisihnya. 200 dikurang 50, 150. Min 150 nih. Sudah min lagi. Berarti minnya jadi bertambah. 200 tambah 150, min 350. Jadi jarak kapal selam dari permukaan air adalah 350 meter di bawah. Nah, jadi kamu nggak usah tulis min lagi ya kalau udah pakai kalimat di bawah permukaan air. Nah, dan jarak kapal selam sekarang dengan posisi semula berarti 350 dikurang 200 yaitu 150. Jarak kapal selam dengan posisi yang semula. Tadi kan posisinya di mana? Min 200 kan? Nah, jadi jawaban yang kedua yaitu 150. Selisih antara posisi sekarang dan posisi awal kapal selam ya. Delapan. Sebuah gedung bertingkat memiliki 20 lantai. Sebuah lift berada pada lantai keempat. Nah, coba kamu gambar dulu nih. Ini ada gedung. Gedung tingginya 20 lantai. Nah, kemudian sebuah lift berada pada lantai keempat. Nih, misalnya di sininya 0 ya. Lantai keempat. 1, 2, 3, 4. Ini misal saja ya, karena biar gambarnya nggak muat. Nih, liftnya ada di sini. Liftnya ada di sini. Kemudian naik 12 lantai. Berarti naik ke atas 12 lantai. Nah, kalau naik 12, nih ceritanya 12 ya. Berarti 4 tambah 12. Berarti berapa 4 tambah 12? 16. Berarti ini sekarang ada di sini. Ini pertama di sini. A. Kedua ada di sini. B ya. Kemudian turun lagi 8 lantai. Ini kan tadi 16 ya. Berarti ada di naik 12 berarti ada di 16, lantai 16. Kemudian turun lagi 8 berarti 16 dikurangin 8 ya. Pada lantai berapa posisi lift itu sekarang? Hayo, gimana caranya? Kita lihat. Nah, 4 ditambah 12. Nah, ini dihitung dulu yang depan ya. Kalau ada hitung campur, yang depan dihitung dulu ya. 4 tambah 12 dulu berapa? 16. Kemudian 16 dikurang 8. Nih, jawabannya 8 ya. Jadi, posisi lift itu sekarang ada di lantai 8. Nomor 9. Sebuah lokomotif maju. Nah, maju berarti plus apa min? Plus ya, dari stasiun. Lokomotif itu kemudian mundur. Mundur itu berarti min sejauh 500 meter. Berapa meter jarak lokomotif itu sekarang dari stasiun? Berarti 300 dikurang 500. Berarti berapa? Nah, min 200 dari stasiun. Ya. 200 meter, tidak minus ya, karena yang ditanya adalah jarak. Nah, kalau kedalaman laut tadi ditulisnya di bawah permukaan laut. Kalau jarak berarti nggak usah pakai minus ya, langsung aja 200 meter ya. Kemudian, nomor 10 terakhir, suhu di kutub sangat dingin. Suhu di luar ruangan mencapai min 12 derajat Celcius. Orang Eskimo memakai penghangat ruangan. Suhu di dalam ruangan 4 derajat Celcius. Berapa selisih suhu di luar dengan dan di dalam ruangan? Berarti gimana ini caranya? Suhu di luarnya berapa? 12. Berarti 12 kurang 4 atau min 12 min 4. Sudah min lagi. Berarti selisihnya suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan adalah 16. Coba Bu Vidya perjelas lagi. Tadi suhu di luar kan 12.
selisih. Nah, ini selisih. Selisih itu dikurang, ya. Dikurang 4. 4 itu apa? 4 itu suhu di dalam ruangan. Berarti jadilah kalimat min 12 min 4 sama dengan min 16. Oke. Kerjakan soal berikut dengan menggunakan cara dik, dit, jawab, jadi di buku tulis. Tidak perlu ditulis soalnya, kemudian upload fotonya di Google Classroom. Nah, ini silahkan 4 soal. Ya, dikerjakan jawabannya saja, tapi pakai dik, dit, jawab, jadi. Silahkan dikerjakan anak-anak. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.